tak bisa dipungkiri, pasar BEV atau Battery Electric Vehicle di seluruh dunia meningkat dari tahun ke tahun hingga dapat bersaing dengan mobil ICE atau Internal Combustion Engine di Indonesia kan, yaitu mobil dengan pembakaran dalam. Dalam riset data Tempo, peningkatan pengguna mobil listrik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh signifikan dalam 10 tahun mendatang. Berdasarkan proyeksi perusahaan listrik negara atau PLN, mobil listrik yang mengaspal di tanah air akan mencapai lebih dari 65.000 unit pada tahun 2030. Diperkirakan ada 689 unit mobil berjenis BEV ataupun hybrid pada tahun 2021. Angka ini tidak jauh berbeda dengan kondisi aktual. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, sampai Mei 2021, penjualan mobil listrik sudah menyentuh angka 420 unit. Angka ini terus signifikan dibanding tahun 2020, yang mencatat penjualan 127 unit BEV dan hybrid. Terus juga, diambil riset Jatuh.com, peningkatan EV di Eropa menunjukkan beberapa produsen mobil ICE utama yang berpusat di Eropa telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan mobil BEV yang lebih terjangkau. Penawaran ini mungkin memerlukan waktu untuk dapat terwujud. Akibatnya, konsumen yang mencari jalan alternatif yang hemat biaya pada tahun 2024 dapat beralih ke merek EV baru yang memasuki pasar dengan model serta harga yang sangat kompetitif dan dibarengi spesifikasi tinggi. Meskipun mobil EV tersebut belum memiliki merek yang terkenal atau jarang didengar. Pasar BEV untuk pasar-pasar utama Eropa didominasi oleh model konvensional dan berjenis SUV yang lebih besar. Biasanya dibanderol dengan harga di atas 40.000 euro atau 691 juta di kurs rupiah. Dan itu pun di luar jangkauan rata-rata pelanggan pribadi yang ingin membeli SUV dengan harga yang murah. Selain itu, merek konvensional yang mapan cenderung fokus pada pemberian insentif substansial pada BEV model dasar daripada memangkas harga jual secara signifikan di semua versi dan trim model untuk mencegah dampak panjang pada nilai sisa dari penjualan. Dari paparan data analisis pembayaran bulanan Jatuh menunjukkan bahwa biaya premium untuk mobil EV baru dibandingkan dengan mobil ICE tetap signifikan, dengan selisih harga yang tetap di atas 20% sejak Maret 2023. Pada Januari 2024, premi ini telah meningkat menjadi 28%, yang menghadirkan tantangan bagi sebagian besar merek konvensional dan pengecer lama tentang cara menjual lebih banyak mobil BEV dalam jumlah yang lebih besar. Mengingat tekanan regulasi Eropa dan tekanan keuangan yang mereka hadapi di biaya produksi mobil BEV. Peluncuran mobil BEV yang lebih terjangkau diantisipasi pada paruh kedua tahun 2024. Tren premium biaya BEV yang murah tidak mungkin anjlok secara substansial sepanjang tahun ini, sehingga menunda opsi secara luas yang saat ini sudah menghadapi masalah skeptis konsumen yang meningkat atas manfaat finansial dari beralihnya ICE ke mobil BEV. Kendaraan mobil listrik dari 0,3% di market share tahun 2021 naik menjadi 9,8% di tahun 2023 dengan mayoritas BEV berasal dari produsen mobil asal Tiongkok. Pangsa pasar yang lebih terjangkau di masa yang akan mendatang disebabkan oleh harga baterai yang semakin murah, menjadi tantangan bagi pasar produsen combustion engine, terlebih lagi untuk pasar BEV, berkembang lebih pesat mencapai 3% di semester pertama tahun 2024, dari 0,1% dari tahun 2021. Dari masalah-masalah tersebut, salah satu merek konvensional yang terkena dampak dari pergeseran minat terhadap mobil BEV dirasakan oleh Honda. Honda merupakan salah satu merek mobil Jepang yang menyumbang penjualan mobil Honda di Thailand mencapai 1 juta unit di tahun 2019, turun menjadi 775.000 unit di tahun 2023. Dari penurunan angka penjualan dalam 4 tahun terakhir, Honda berencana untuk mengurangi produksinya di Thailand hingga lebih dari 50%. Keputusan tersebut diambil salah satunya dipengaruhi oleh ketatnya persaingan dengan pabrik Cina dalam penjualan mobil BEV. Honda memiliki 2 pabrik perakitan di Thailand, yakni di daerah Ayutthaya dan Prachimburi. Pabrik yang ada di Prachimburi tetap melanjutkan aktivitas produksi mobil ICE dan hybrid Honda. Sementara pabrik yang ada di Ayutthaya akan berhenti produksi pada akhir tahun 2025. Namun bukannya ditutup sepenuhnya, pabrik ini dialihfungsikan untuk memproduksi komponen mobil dan suku cadang. Mobil-mobil Jepang menyumbang hampir 80% dari penjualan mobil Thailand. Namun, setelah merek Cina, termasuk BYD, menjadi lebih besar di negara Thailand dan menggerogoti pasar pangsa produsen Jepang yang sudah ada di sana.
Selain Honda, Suzuki juga sudah mengumumkan lebih dulu keputusannya untuk menutup pabriknya pada akhir tahun 2025. Begitu pula dengan Subaru. Padahal pabrik di Thailand menjadi pusat produksi mobil, khususnya untuk pasar Asia Tenggara. Mengapa merek mobil konvensional yang memproduksi mobil ICE mulai melakukan pengurangan produksi? Ada beberapa faktor penting mengapa mobil BEV naik dari 2020, yaitu banyak negara menerapkan kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Contohnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Cina telah memperkenalkan insentif pajak, subsidi, dan regulasi emisi yang ketat terhadap mobil ICE untuk mendorong penjualan BEV. Beberapa negara juga menetapkan target untuk mengakhiri penjualan mobil ICE dalam beberapa tahun mendatang. Teknologi baterai dari tahun ke tahun selalu mendapatkan inovasi dan peningkatan. Hal itu mendapatkan jangkauan dan efisiensi dari mobil BEV, serta menurunkan biaya produksi yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat mobil BEV semakin kompetitif dari segi harga dan kinerja dibandingkan dengan mobil ICE. Peningkatan kesadaran global tentang dampak negatif polusi kendaraan ICE dan perubahan iklim drastis yang sejak diamati 100 tahun terakhir. Hal ini beberapa negara tergerak serta menerapkan kebijakan kepada konsumen di suatu negara untuk lebih tertarik pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti BEV. Fluktuasi harga minyak dunia yang tidak stabil dari kurs dolar Amerika juga mendorong konsumen untuk dapat beralih ke BEV yang lebih hemat biaya dalam waktu jangka panjang.